Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada saat ini, saya Kang Sodik di perjalanan menuju ke suatu tempat ingin menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Saudaraku zaman marhuman rahimakumullah, kita hari ini memasuki hari ke-10 dari bulan Ramadan, yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan yang paling penting iman yang masih terjaga di dalam dada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa puasa itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dibagi ke dalam 3 fase atau 3 bagian. Bagian puluhan pertama kita kenal dengan, atau kita sering sebut dengan, rahmatnya Allah. Awwaluhu rahmah. Bulan 10 hari pertama itu adalah rahmat. 10 hari kedua yang insya Allah akan kita masuki mulai besok, awsatuhu maghfirah, adalah puluhan di mana kita akan memperoleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan puluhan terakhir yang dikenal dengan itkum minan nar, kita bisa terbebas dari api neraka. Puluhan terakhir itu. Saudaraku jamaah marhuman rahimakumullah, kita sudah menjalankan sampai hari ini puasa 10 hari, hari ke-10 ya. Tentunya kita berharap banyak dari puasa kita itu, apa yang sudah kita laksanakan, baik itu puasa Ramadannya ya, dari sejak kita sahur sampai dengan buka puasa, dilanjutkan mungkin dengan sholat tarawihnya, dilanjutkan juga dengan tahajudnya, dilanjutkan juga dengan wirid-wirid yang lain termasuk baca Qur'annya. Tentunya harapan kita bahwa puasa kita diterima oleh Allah dan ibadah-ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya melalui media ini ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh ya sampai putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sama-sama maklum, sama-sama tahu bahwa di bulan puasa ini adalah bulan yang sangat diberkahi, bulan yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah. Di 10 hari pertama ini penuh dengan rahmat. Oleh karena itu jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Kalau memang kita punya dosa, kalau kita punya salah atau punya kekeliruan di dalam hidup ini, ya wajarlah, yang namanya manusia pasti ada kekeliruan, ada kesalahan, kehilapan. Oleh sebab itu digunakanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Capek memang kita beribadah ya. Puasa itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Di saat-saat dimana siang hari kita merasakan lapar, haus, dahaga ya, termasuk juga capek di dalam melaksanakan sholat tarawih,
dan baca Qur'annya. Oleh karena itu jangan sampai ada prasangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, prasangka buruk tentunya, bahwa puasa kita, ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, tadarus kita, ataupun apapun yang kita lakukan di bulan puasa ini, ada prasangka bahwa ibadah kita tidak diterima. Keputusasaan seperti itu tidak boleh terjadi, sebab sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, bahwa di dalam satu hadis, ya, innani, kata Allah, sesungguhnya keberadaan diriku di sisi hambaku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Artinya apa? Andai kata di bulan yang penuh rahmat ini, yang penuh maghfirah, bahkan ujungnya itkum minan nar, kita masih tidak percaya kepada Allah, masih putus asa, masih tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, ya, prasangka buruk, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa amal kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima, itu adalah prasangka buruk, ya, kepada Allah. Bagaimana dikatakan tadi, sesungguhnya keberadaan Allah, ya, di sisi hambanya sebagaimana prasangka hambanya itu. Artinya apa? Kalau hambanya berprasangka buruk kepada Allah, ya, bahwa amal-amalnya tidak diterima, tobatnya tidak diterima, maka kondisi Allah seperti itu. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi terhadap kita, apalagi di bulan yang baik, ya, di bulan yang penuh rahmat ini. Kita harus yakin 10 hari pertama yang kita lalui, yang dikenal dengan awaluhu rahmah, di mana Allah memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasangka baik kepada Allah, ya. Dengan prasangka baik itu adalah satu perbuatan yang menempatkan kita di hadapan Allah sebagai seorang mukmin, ya, seorang yang beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apapun yang dijanjikan Allah itu adalah benar. Justru kalau kita punya prasangka buruk kepada Allah, tidak dimaafkan, tidak diampuni, tidak diterima segala amal kita, itu adalah perbuatan maksiat yang besar kepada Allah, dosa besar. La tai'asu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah marhuman, barangkali ini pesan, ya, di perjalanan yang mungkin ada gunanya, ya, ataupun apalah, ya, ada manfaatnya, yang namanya kemanfaatan ilmu, ya. Kita sama-sama tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana di dalam hadis Nabi dikatakan, iza aja Ramadan futihat abwabal jannah, apabila datang bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Di bulan ini Allah memberi motivasi, ya, mendorong kita untuk segera kembali kepadanya, segera melakukan amal baik, ya, karena pintu-pintu surga dibuka. Sehingga orang-orang yang mungkin tadinya punya dosa, ya, punya kesalahan, ini kesempatan di bulan Ramadan, sebab pintu-pintu neraka ditutup, ya, walikut abwa benar, pintu-pintu neraka ditutup. Itu artinya untuk orang yang berdosa, ini adalah kesempatan terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita masih belum bisa melaksanakan dengan sempurna ibadah, ya, Ramadan ini, maka lakukanlah, ya, sebaik mungkin. Jadikanlah ibadah Ramadan tahun ini betul-betul ibadah yang menjadikan pertaruhan kita di hadapan Allah
yang betul-betul kesempatan. Mungkin kita nggak tahu apakah kita ketemu lagi atau tidak di bulan Ramadan yang akan datang. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan kali ini untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Quran, dan lain sebagainya. Sekian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.